Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan mempresentasikan tentang data flow diagram. Data flow diagram adalah suatu diagram yang menggunakan notasi untuk menggambarkan arus dari sistem yang penggunaannya sangat membantu untuk memahami sistem secara logika, terstruktur, dan jelas. DFD merupakan alat bantu dalam menggambarkan atau menjelaskan sistem yang sedang berjalan logis. Ini adalah pengertian lain dari DFD atau data flow diagram. Simbol DFD external entity atau terminator merupakan kesatuan di lingkungan luar sistem yang berupa orang, organisasi, ataupun sistem lainnya yang bisa memberikan input ataupun menerima output dari luar sistem. Proses adalah suatu kegiatan atau kerja yang dilakukan oleh orang, mesin, atau komputer. Proses berfungsi untuk mengolah arus data yang masuk ke dalam input, masuk ke dalamnya atau input. Kemudian proses itu juga menghasilkan arus data atau output. Pemberian nomor proses adalah untuk memperjelas sistematika sehingga tidak menjadi masalah urutan nomor prosesnya. Penomoran ini dimaksudkan untuk identifikasi dan memudahkan penurunannya kepada lingkarannya tetap sama. Dan memudahkan penurunannya kepada level yang lebih rendah untuk menggambarkan proses sebaiknya ukuran dan bentuk proses lingkarannya tetap sama, karena tak menimbulkan kesan lingkaran besar memproses sesuatu yang besar juga. Data store atau simpanan data itu dapat berupa file, database pada komputer, arsip atau catatan manual, kotak data, tabel acuan, atau agenda buku. Arus data ini mengalir di antara proses simpanan data dan terminator. Arus data ini menunjukkan arus dari data yang bisa berubah masukan untuk sistem atau hasil proses untuk suatu sistem. Bentuk fisik arus data ini dapat berupa formulir atau dokumen, laporan sistem, tampilan dari layar komputer, masukan untuk komputer, dan lain-lain. Arus data harus diberi nama yang jelas yang mempunyai arti, di mana arus data dituliskan di samping garis. Data terdiri dari dua macam data, input dan output. Data input adalah data yang diterima sistem dari terminator dan harus diproses. Data output adalah data yang dihasilkan sistem dan diberikan ke dunia luar. Aturan umum membuat DFD. Tidak boleh menghubungkan terminator dengan terminator lain secara langsung. Tidak boleh menghubungkan data store dengan data store lain secara langsung. Tidak boleh menghubungkan data store dengan terminator secara langsung. Pada setiap proses harus masuk atau input dan harus keluar atau output. Tidak boleh ada proses dan harus data yang tidak memiliki nama. Tidak boleh ada proses yang tidak memiliki nomor. Semua proses harus memodifikasi data yang masuk, menghasilkan bentuk-bentuk yang baru dalam output. Setiap data store setidaknya terlibat dengan satu arus data. Masing-masing terminator harus dilibatkan dengan satu arus data. Sebuah arus data yang harus dilampirkan dengan proses. Metode pembuatan DFD. Mulai dari yang umum sampai yang detail atau top-down analisis, jabarkan setiap proses sedetail mungkin. Peliharalah konsistensi antar proses saat perhatikan jumlah input dan output. Berikan label atau nama yang bermakna. Terminator gunakan huruf besar, proses huruf besar, data store huruf besar, arus data huruf kecil. Menjaga konsistensi dengan model lain seperti state of purpose, entity relationship diagram, data dictionary, dan proses specification. Levelisasi penomoran proses DFD. DFD konteks 0,0, DFD 0, 1,0, 2,0, 3,0, 4,0, dan seterusnya.
Dari detail 1,1, 1,2, 1,3 dan seterusnya, 2,1, 2,2, 2,3 dan seterusnya. Tahapan pembuatan DFD yang pertama, diagram konteks atau top level top 0,0. Diagram yang digunakan untuk menggambar sistem secara global. Pada tahap ini menggambarkan lingkaran tunggal mewakili keseluruhan sistem. Ciri-cirinya hanya ada terminator, proses dan arus data. Data store belum terlihat, proses hanya memiliki satu karena menggambarkan DFD secara global. Diagram 0 atau 0. Diagram yang kedua ini ya. Diagram yang digunakan untuk menggambarkan tahapan-tahapan yang proses yang ada pada diagram konteks. Ini adalah inti dari DFD. Proses dipisah sesuai dengan urutan sistem dan dipisah berdasarkan proses dan waktu. Yang ketiga, diagram detail atau level 1. Diagram yang digunakan untuk menggambarkan arus data secara lebih detail. Tahapan-tahapan proses pada lingkaran pada diagram 0. Dalam menggambarkan diagram detail ini perlu diperhatikan konsistensi jumlah input dan output yang ada pada diagram 0. Bila pada level ini sudah tidak terdapat lagi anak proses, maka pada proses dinamakan proses primitif. Pada nama prosesnya cukup diberikan huruf P. Sekian, terima kasih. Apabila ada kesalahan mohon dimaafkan dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.